Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nada Terima kasih Kemudian Bapak. mengunya basah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa, penyimak, pendengar, dan pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV. Kali ini kita di program Fikih Ibadah yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin, yang mana sore hari ini kita insya Allah live dari studio Fatwa TV Jember. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan hadir di ruang Anda untuk menemani dengan satu kajian interaktif sore hari ini, dan Anda bisa memanfaatkan secara langsung program ini dengan bertanya secara langsung kepada Ustadz ya. Kita berikan layanan 2 jalur. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0331 544 6087 atau juga bisa memanfaatkan WhatsApp call atau telepon via aplikasi WhatsApp di nomor 0821 7000 6087. Dan sore hari ini sudah bersama kami di studio Ustadz Anas Burhanuddin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Selamat. Mas Nizar sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir di Batu. Terakhir di Batu Ustadz. Masya Allah. Sudah hampir sebulan berarti. Sudah hampir, belum Ustadz. Belum. Itu sekitar 2 minggu yang lalu. Enggak selama itu juga ya berarti. Alhamdulillah Ustadz ya. Perkuliahan sudah mulai aktif Ustadz? Belum, kita masih ada semester pendek sekarang. Nanti awal September baru mulai perkuliahan. Awal September baru aktif kembali ya. Tapi dosen nggak ada libur Ustadz? Dosen libur 1 pekan saja. Kemudian setelah itu ya kembali persiapan rapat-rapat, laporan kerja, laporan program kerja ya, dan laporan kerja dan program kerja ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita insya Allah. Bagi yang mengajar SP pun tetap aktif mengajar berarti Ustadz ya? Ya, jadi karena dosen-dosen relatif senggang selama liburan mahasiswa ya, gitu. Jadi mereka banyak yang tetap mengajar di semester pendek. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Baik, di kesempatan sore ini pemirsa dan juga pendengar, kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang sore hari ini telah tersambung dan merelay program kami. Di antaranya adalah Radio Bidbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Dai Tengaran. Kita akan dengarkan terlebih dahulu bersama-sama satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini sebelum kita bacakan pertanyaan yang nantinya sudah masuk ke meja redaksi kami. Nah Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang alim atau ulama atau mereka yang meniti jalan para ulama, yaitu para penuntut ilmu dan orang awam yang berusaha untuk terus mendalami agama mereka, selalu melihat ada peluang-peluang pahala yang banyak dalam setiap amalan. Ketika sebagian orang datang ke masjid untuk sholat Jumat dalam keadaan terpaksa atau setengah terpaksa, sehingga ketika menyimak khutbah Jumat mereka pilih tidur atau ngobrol atau memainkan gawai, maka kelompok yang pertama tadi, para alim, para ulama, ya, kemudian para penuntut ilmu dan orang awam yang meniti jalan mereka, mereka datang ke masjid untuk memasuki banyak pintu pahala. Mereka menjadikan khutbah dan sholat Jumat sebagai ajang untuk mengamalkan adab-adab hari Jumat. Mereka melihatnya sebagai ajang untuk mengamalkan adab-adab majelis ilmu. Mereka menyimak khutbah Jumat dengan seksama. Mereka menghadapkan wajah mereka kepada khatib, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW menghadapkan wajah mereka
kepada Rasulullah SAW dalam khutbah-khutbah Jumat beliau, dan juga adab-adab yang lain. Mereka melihat khutbah Jumat adalah majelis ilmu yang harus diagungkan. Mereka melihat khutbah Jumat sebagai ajang untuk menimba ilmu, meskipun dalam 1/4 jam atau 20 menit. Maka sepanjang khutbah mereka khusyuk, khidmah, ya, menyimak dan menangkap berbagai ilmu yang disebutkan oleh khatib yang telah menyiapkan khutbah tersebut. Maka tentunya tidak sama antara orang yang datang ke masjid untuk menyimak khutbah Jumat dan sholat Jumat dengan niat yang sedemikian banyak, memasuki ladang-ladang pahala yang begitu banyak, dibandingkan mereka yang datang sholat Jumat dalam keadaan setengah terpaksa. Pikiran mereka hanya ingin menggugurkan kewajiban saja. Bagi mereka yang penting adalah sholat Jumatnya sah, kewajiban mereka tergugurkan, dan mereka tidak meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Nah, itu adalah target yang sangat rendah. Tapi mereka yang meniti jalan para ulama, para penuntut ilmu, maka mereka melihat ada banyak pahala di sana, sehingga mereka diharapkan bisa meraih pahala-pahala yang banyak itu, sehingga tidak sama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua. Nah, disitulah kita melihat perbedaan antara orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas di antara umat Islam, dengan mereka yang tidak diberikan kecerdasan dalam beragama ini, yang sebenarnya ini adalah cermin dari sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia paham dalam ilmu agama. Maka memahami agama Islam, memahami ilmu agama, khususnya fiqih ibadah, adalah sebuah pilihan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan nikmat ini kadang-kadang tidak kita rasakan kecuali ketika kita diingatkan, diajak merenung dengan perbedaan-perbedaan seperti ini, dan melihat orang-orang di sekitar kita yang ternyata banyak di antara mereka tidak diberikan pemahaman agama yang baik seperti yang diberikan kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Maka mari kita syukuri nikmat ini, dan mari kita terus mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dan terus belajar fikih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Kita sampaikan terima kasih Ustaz Anas untuk satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Dan seperti yang disampaikan Ustaz tadi, pemirsa dan juga pendengar sekaligus penyimak, bahwa satu nikmat yang luar biasa apabila kita atau Anda sekalian mungkin saat ini diberikan kemudahan, diberikan akses untuk bisa belajar ilmu agama. Karena ternyata parameter kecintaan Allah kepada hambanya ternyata bukan dari kekayaan harta, kemudian bukan dari fisik, bukan dari jabatan, bukan dari status sosial, tapi bentuk sayangnya Allah kepada hamba ini difahamkan Ustaz ya dalam ilmu agama. Ya, salah satu yang disebutkan dalam hadis adalah kita dijadikan paham dalam agama kita. Ya. Dan ini nikmat sebenarnya Ustaz yang mungkin nikmat, ya. Kita nggak merasa kita lupa, makanya kita ingatkan bahwasanya ini adalah sebuah nikmat yang agung dan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kadang mungkin orang hanya memandang dari bahwa wah, si fulan ini rezekinya kok banyak, berarti Allah sayang sama dia. Iya. Bisa jadi itu ujian juga Ustaz ya. Kasih sayang sesungguhnya dan nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat dalam urusan akhir. Karena dunia itu kecil, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua orang, bahkan orang-orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah, yang tidak pernah beriman kepada Allah SWT, kita lihat mereka tetap mendapatkan nikmat dunia mereka, ya. Tapi nikmat akhirat hanya diberikan kepada orang-orang pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Baik, kita sekali lagi buka kesempatan bagi pemirsa Fatwa TV, pendengar radio dan juga penyimak dimanapun Anda berada. Silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan fikih ibadah sore hari ini, insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Dr. Arnas Burhanuddin. Anda bisa telepon kami di jalur WhatsApp call atau telepon via aplikasi WhatsApp ya.
0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Anda bisa save dan catat nomor teleponnya untuk Anda pergunakan setiap kali kita live interaktif ya. Atau juga masih bisa digunakan jalur telepon 033154460087. Sambil menantikan penelpon, Ustadz, kita akan bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini. Yang pertama, Ustadz, dari Saudara Muhammad Ihsan. Ahsanallahu Ustadz. Bagaimana kita menyikapi banyaknya khilaf ulama dalam masalah fikih, sehingga banyaknya orang yang berhujah dengan kekhilafan ulama tersebut? Dan apakah setiap pendapat yang muktabar berarti boleh beramal dengan kedua pendapat muktabar, misalnya karena masing-masing pendapat memiliki dalil, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, ada masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama, dan ada banyak juga masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam permasalahan tersebut. Nah, para ulama sudah menjelaskan bagaimana cara kita bersikap ya dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara para ulama yang sudah terjadi sejak zaman para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Mereka dari dahulu sudah berbeda pendapat, dan terutama itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidak bersama mereka. Jadi ketika ada Rasulullah SAW, maka tentunya ketika ada perbedaan mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW, dan hukum dari beliau atau fatwa dari beliau memutuskan semua perbedaan pendapat yang terjadi itu. Tapi mereka mengalami perbedaan pendapat ketika Nabi Muhammad SAW tidak hadir bersama mereka. Misalnya ketika mereka sedang safar ya, atau berperang tanpa kehadiran Rasulullah SAW. Namun perbedaan pendapat di antara mereka itu tidak membuat mereka saling bermusuhan. Justru mereka malah saling menghormati dan toleransi dalam permasalahan-permasalahan yang memang masih memungkinkan untuk berbeda pendapat. Nah, menghadapi perbedaan pendapat di antara para ulama, maka kita harus mengetahui dahulu kita ini siapa. Ya, kalau kita adalah orang awam yang tidak diberikan kemampuan untuk melihat kepada dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis Rasulullah SAW atau ijma' atau qiyas, maka kewajiban kita kepada Allah adalah menjalankan ibadah kepadanya ya berdasarkan ilmu yang kita dapat dari ulama yang kita pilih untuk diikuti. Baik itu ulama madhab tertentu atau ustadz yang darinya kita mengambil ilmu di surau terdekat. Kalau kita sudah belajar kepada mereka, kemudian mengamalkan apa yang mereka ajarkan kepada kita, atau mengamalkan sesuai dengan jawaban yang mereka berikan ketika kita bertanya, maka itu sudah cukup sebagai hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Jadi kewajiban orang awam adalah bertanya, belajar kepada ahlinya, kemudian mengamalkan sesuai apa yang dia pelajari. Tanpa harus melihat perbedaan pendapat di antara para ulama, mentarjih ya pendapat yang lebih kuat, membandingkan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain, membandingkan dan mendiskusikan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Tidak perlu sampai derajat itu. Nah, praktik seperti itu sudah cukup bagi mereka. Sampai dalam satu kondisi, ya, kecuali kalau dalam satu kondisi ketika mereka mendapati apa yang diamalkan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis Rasulullah SAW atau dengan kesepakatan para ulama. Nah, maka di situ dia harus mengedepankan ya, ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atau kesepakatan para ulama. Tapi kalau kita tidak mendapati ayat yang kita selisihi atau hadis yang sahih yang jelas yang kita selisihi, tidak juga kesepakatan para ulama, maka mengikuti salah seorang ulama atau ustadz itu sudah cukup bagi kita sebagai hujah saat nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memiliki level yang lebih dari itu ya. Jika seorang di antara kita adalah alim ulama atau penuntut ilmu yang bisa membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, bisa
melihat ya perbedaan di antara para ulama tersebut dengan membandingkan dalil-dalil yang mereka sebutkan, kemudian memilih yang lebih kuat. Ya. Maka di sini kita dituntut untuk mengamalkan apa yang kita pandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Kemudian saat terjadi perbedaan pendapat, maka kita lihat dahulu, ya apakah perbedaan pendapat tersebut termasuk perbedaan pendapat yang memang boleh, yang wajar, yang masih dalam koridornya. Nah, kalau memang itu adalah perbedaan pendapat yang wajar dan boleh, maka kita harus saling menghormati. Kita harus memiliki dada yang luas untuk menghadapi perbedaan pendapat itu. Kita harus menghormatinya. Ya. Adapun dari sisi amalan, maka kalau kita adalah seorang awam, ya maka kita cukup mengamalkan mazhab yang kita ikuti atau fatwa ulama yang kita anut, itu sudah cukup. Ya. Tidak perlu bingung dengan perbedaan pendapat. Ya. Kecuali tadi kalau kita menemui ternyata pendapat tersebut menyelisih Al-Quran atau menyelisih hadis Rasulullah SAW atau menyelisih ijma para ulama. Ya, baru di situ kita harus meninggalkan pendapat yang kita ikuti untuk mengikuti ayat Al-Quran atau hadis atau kesepakatan para ulama. Ya. Jadi kita tidak perlu bingung dengan pendapat-pendapat yang ada, dan tadi kalau ditanya apakah kita cukup untuk mengamalkan salah satunya saja. Nah, kalau kita orang awam, ya sudah cukup salah satu kita ikuti, dan itu adalah yang kita pilih, yang kita anggap terpercaya ustadznya, itu yang kita ikuti. Ya. Adapun kalau kita memiliki kapasitas yang lebih dari itu dan bisa membandingkan, ya, maka kita mengambil pendapat yang lebih kuat setelah kita membandingkan. Ya. Kemudian juga tetap menghormati pendapat yang lain, ya, menghormati pendapat yang lain. Dan sebelum itu tentunya kalau dengan sesama teman atau sesama penuntut ilmu bisa diskusi untuk mencapai titik temu, maka itu yang terbaik. Ya, namun kalau misalnya sudah berusaha untuk diskusi mencari titik temu, namun ternyata tetap terjadi perbedaan pendapat antara kita dengan mereka, maka di sini kita harus berprinsip, ya, saling menghormati, ya, toleransi, karena seperti yang disebutkan masing-masing punya dalil. Mungkin dalilnya lemah di mata kita, tapi itu yang kuat di mata dia. Maka kita menghormati pendapat tersebut, sebagaimana dahulu para ulama juga saling menghormati dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, baik, ini secara singkat ya, bagaimana cara kita bersikap menghadapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi sebagai orang awam tuh kita justru tidak boleh ikut memperdebatkan Ustaz ya, karena kita tidak punya kemampuan di bidang itu Ustaz ya. Kita, ya, bukan kapasitas kita. Ya. Justru ketika ikut berdebat atau berkomentar malah bisa jadi menyesatkan juga Ustaz. Malah bingung dan iya satu. Jadi ketika kita melihat ya kadang-kadang ada orang yang tidak punya kapasitas, ya dia mungkin niatnya baik, dia ingin membela pendapat yang dia yakini, ya. Seperti di sebagian komentar di video pembahasan ilmiah gitu, itu kadang-kadang justru malah menjadi fitnah gitu, malah menjadi sebab orang menyerang suatu dakwah misalnya, oh ini masa kayak gini ya gitu. Jadi karena ketidakpahaman, ya dia niatnya baik, tapi dia tidak punya kapasitas sehingga akhirnya malah merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ya. Kemudian yang kedua bisa timbul kebingungan malah seperti yang kadang kita dapatkan ya, Ustadz saya mendengar dari Ustadz Fulan begini, dari Ustadz Fulan begini ya. Sehingga akhirnya bingung. Cuma itu belum tentu kebingungan yang merupakan kesalahan dia. Ya dia bisa jadi dia nggak salah dalam arti ya memang dia ngaji kemudian mendengar di majelis A pendapat A, kemudian di majelis B karena semangatnya dalam menuntut ilmu dia mendengarkan pendapat B. Jadi bukan karena memang mencari perbedaan gitu, bukan mencari pendapat-pendapat, tapi memang ya takdirnya begitu ya, dia di majelis A mendengar A, kemudian di majelis B mendengar pendapat B. Maka dia bertanya ya. Tapi ya sudah kita katakan nggak perlu bingung gitu, sudah apa yang dianggap lebih mantap ya mazhabnya, atau mungkin kalau antara dua ustadz itu bisa dilihat siapa yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dipandang lebih mumpuni ilmunya, lebih takwa dirinya ya, lebih takwa hati dan dirinya, maka itu bisa dijadikan parameter untuk diikuti. Saya lebih nyaman dengan Ustadz Fulan atau alim Fulan ya. Berarti memang tidak boleh fanatis terhadap
figur Ustadznya Ustadz, tapi apa yang beliau sampaikan dan bagaimana track record Ustadznya Ustadz ya? Iya betul. Jadi di satu sisi kita boleh untuk mengikuti, tapi tadi ketika kita jelaskan, ketika suatu saat kita mendapati ternyata pendapat Ustadz tersebut bertentangan langsung dengan ayat Al-Quran yang jelas atau hadis yang sahih dan jelas, ya, maka kita nggak boleh ikut pendapat itu. Gitu. Tapi selama kita tidak bertabrakan dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis yang sahih dan jelas, ya, maka kita masih boleh mengikuti pendapat itu karena memang kewajiban kita adalah mengikuti, ya, ulama tertentu atau madhab tertentu atau fatwa ustadz tertentu yang memang kita percaya dengan keilmuan dan ketakwaannya, ya, seperti itu. Ustaz, barakallahu fikum. Jadi enak kan sebenarnya, simple, ringan, ya. Jadi jangan pusing-pusing bagi orang awam atau para penuntut ilmu yang mungkin baru belajar Ustaz ya. Oke, kita punya ranah sendiri-sendiri dan jika tidak memiliki kapasitas di bidang itu, ya kita ngikut Ustadz yang memang sudah mumpuni di bidangnya, seperti itu ya. Tapi Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dan kita masih undang Anda pemirsa Fatwa TV sore hari ini yang ingin bertanya secara langsung. Silakan, jalur telepon masih kosong ya. Kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya dan kita akan prioritaskan bagi penelpon di jalur WhatsApp ataupun jalur telepon reguler 033154460087 atau juga bisa di jalur 0821706087. Kita bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya dari saudari Dian Tantri Tias Utami Ustaz. Bismillah, semoga Allah merahmati seluruh Ustaz yang hadir. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara berihram wanita yang mengenakan cadar? Sedangkan pada saat ihram tidak diperbolehkan memakai cadar. Apakah kami yang sudah terbiasa berniqab cadar ini harus membuka sehingga nampak wajah kami? Kadang kita juga merasa tidak nyaman Ustadz karena terbiasa dengan tidak memperlihatkan wajah atau terbiasa tidak terlihat ya. Kemudian apakah pada saat berihram itu benar kalau kita berwudu tidak boleh terlihat aurat kita meskipun itu sesama jamaah wanita Ustadz? Ya, baik. Yang pertama tentang larangan memakai cadar bagi wanita yang berihram, ya, baik dalam haji atau umrah. Memang memakai cadar adalah larangan bagi seorang wanita yang akan berihram dalam haji atau umrah. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tantaqibul mar'ah wala talbasul quffazain." Ya, wanita tidak boleh memakai niqab atau cadar dan juga tidak boleh memakai kaos tangan. Ya, ini adalah dua pakaian yang khusus bagi wanita yang dilarang, ya, selama menjalani ihram. Ya, ihram adalah niat untuk masuk dalam ibadah haji atau ibadah umrah. Nah, maka seorang wanita yang sudah akan masuk dalam ihram, ya, dia harus melepas cadarnya. Nah, maka dia tidak boleh menutupi cadarnya. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya ihramnya wanita itu pada wajahnya, sementara ihramnya pria itu pada kepalanya. Ya, jadi di sini maksudnya bagian badan yang tidak boleh ditutupi. Ihramnya pria adalah pada kepalanya, artinya selama haji dan umrah maka mereka tidak boleh untuk menutup kepala mereka dengan peci atau yang lain. Sedangkan wanita ihram mereka pada wajah mereka, maka mereka tidak boleh menutupi wajah mereka selama ihram, ya, sampai selesai hajinya atau umrahnya. Nah, jadi seorang wanita hendaknya membuka wajahnya selama haji atau umrah, yakni selama ihram. Dan itu berlaku dalam semua kondisi kecuali kalau dia berada di dekat kaum pria, ya. Dia berdekatan dengan kaum pria yang bukan mahramnya, atau dia duduk atau berdiri di suatu tempat kemudian ada rombongan pria asing yang lewat di situ. Nah, maka di situ dia harus menutupi wajahnya dari pandangan mereka, ya, menutupi wajahnya dari pandangan mereka. Kalau dia termasuk orang yang berpendapat bahwasanya menutup wajah itu adalah sebuah kewajiban, nah berarti dia harus menutupi wajahnya. Karena itu yang dia yakini, wajib untuk menutup wajah, tidak boleh memperlihatkannya pada pria asing. Ya. Nah, maka di sini dia harus menutupi wajahnya dengan apa? Dengan apapun selain cadar, ya. Jadi menutupi apapun
selain dengan cadar. Jadi dia bisa menutupi dengan selembar kain, ya, dia bisa menutupi dengan sarung, ya, atau dia masuk ke dalam tenda sehingga tidak kelihatan, atau masuk dulu ke toilet, ya. Atau kalau tidak ada tempat yang bisa melindungi, maka dia bisa menutup wajahnya dengan apapun, ya, selain cadar, ya. Jadi bisa semua penutup, ya, selembar kain bisa dia tutupkan, ya, sehingga wajahnya tidak terlihat oleh kaum pria yang asing, sedangkan dia ya, dia tidak tertutup wajahnya, wajahnya tidak kelihatan oleh kaum pria yang bukan mahramnya, dan dia tetap bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW berupa tidak menutup wajah dengan cadar selama dia menjalankan ihram tersebut. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Sedangkan yang kedua tentang tidak boleh menampakkan aurat di hadapan para wanita lain yang sedang haji atau umrah juga, maka ini tidak benar, ya. Jawabannya, aurat itu hubungannya dengan pria-pria asing, ya, dengan pria-pria yang bukan mahram, ya. Dia tidak boleh menampakkan aurat kepada mereka. Adapun kepada suaminya atau kepada sesama wanita, sesama rombongan, ya, maka tidak masalah ketika auratnya seperti tangannya, ya, atau lehernya, atau telapak kakinya kelihatan sesama mereka. Jadi tidak perlu ditutupi dari mereka karena mereka bukan pria-pria yang asing, maka tidak masalah aurat tersebut tampak, ya, meskipun mereka sedang menjalankan ibadah haji atau umrah. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, barakallahu fikum Ustaz, semoga bermanfaat untuk saudari Dian Tantri yang bertanya. Kita akan sapa penelpon kita sore hari ini, Ustaz, ya, dari Pak Ajat dari Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ajat, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz, Pak. Ustaz, ini saya Muhammad Izzat. Iya, silakan, Pak. Baik. Di satu majelis ada yang bertanya tentang sholat diperintah asalnya 50. Iya. Iya, Bapak boleh dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Kalau mau televisi atau teleponnya, Pak. Dispensasi 5 kali per hari. Iya. Dengan nilai tetap 50. Nah, apakah ini ada 2 pertanyaannya? Mohon maaf, Pak, kita batasi 1, Pak, ya, pertanyaannya, Pak, ya. Ya, baik. Itu menyangkut katanya bagaimana tentang ketaatan Rasulullah dengan perintah dari Allah, padahal itu belum dimulai sholatnya ke bumi. Yeah. Belum mulai sama sahabat, tapi sudah minta dispensasi lagi. Yang kedua, bagaimana tentang buruknya? Tidak dengan perintah Allah bisa dipakai bolak-balik ke Rabbul A'la katanya. Apa, Pak? Nah, Buruk? ini yang dipertanyakan 2 perkara. Buruk, Ustaz. Apakah bisa buruk itu bergerak sendiri tanpa perintah Allah? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetap 2 pertanyaan, Ustaz, ya. Iya, baik. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya pada masa pensyariatan Islam, ya, itu masih ada hukum-hukum yang berganti, ya, dari waktu ke waktu. Tata cara sholat itu mengalami pergeseran dan pergantian. Bahkan waktu sholat itu juga mengalami pergeseran dan pergantian, ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala umumkan untuk umat Islam. Bahwasanya dalam agama ini masih ada perubahan-perubahan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa yang kami hapuskan berupa ayat, atau kami membuatmu lupa terhadap ayat tersebut, maka kami akan datang dengan yang semisalnya atau yang lebih baik dari itu. Maka kami akan mendatangkan ayat yang lebih baik atau yang semisalnya, ya. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya ada yang namanya nasikh dan mansukh. Ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Nah, baru yang sempurna adalah hukum yang terakhir, ya.
kita mengetahui khamr itu pada awalnya dibolehkan secara mutlak. Para sahabat dulu minum khamr di Madinah. Nah, kemudian tahap berikutnya dilarang saat mendekati waktu sholat saja. Kemudian yang terakhir baru dilarang sama sekali. Ini adalah contoh yang populer tentang adanya perubahan hukum atau bertahapnya pensyariatan Islam yang kita kenal. Nah, berdasarkan prinsip ini maka Rasulullah SAW ya berdasarkan konsultasi dari para nabi sebelum beliau. Mereka tahu bagaimana kondisi fisik umat Islam, ya bagaimana kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuatan umat mereka pada zaman dahulu. Maka mereka memberikan masyurah atau musyawarah ya, atau konsultasi kepada Rasulullah SAW bahwasanya umatmu tidak akan kuat dengan 50 waktu ini. Maka selagi masih ada kesempatan untuk minta ya, sebelum diketok palu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam tanda petik ketok palunya ya. Sebelum ditutup peluang perubahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berdasarkan konsultasi dan musyawarah dari para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan juga karena Rasulullah SAW sangat penyayang kepada umat beliau. Beliau berusaha agar hukuman ini, agar taklif atau beban ibadah ini dikurangi sebisa mungkin. Ya. Kita tahu ketika beliau melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan, ya. Kemudian para sahabat mengikuti beliau, maka di malam ketiga, malam keempat beliau berhenti tidak keluar lagi. Kenapa? Karena khawatir sholat tarawih itu diwajibkan atas umat ini. Sama ya dengan prinsip tidak ingin membebani umat sesuatu beban yang berlebih. Kalau bisa sunnah, beliau berusaha agar tidak wajib. Tapi kalau sudah menjadi kewajiban, ya kita jalankan. Ya. Kalau bisa 20 atau 10 atau 5 rakaat saja, maka itu yang akan beliau perjuangkan untuk umat beliau. Tapi kalau seandainya Allah mengatakan tidak, ya beliau akan jalani. Sama juga ya, ketika akhirnya setelah 5 sholat ini tidak bisa turun lagi, maka itu yang beliau sampaikan kepada umat Islam. Kemudian beliau perintahkan umat Islam untuk sabar dengan sholat 5 waktu ini. Jadi ini bukan karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena beliau tahu ya masih ada kesempatan untuk dikurangi, dan ini adalah hasil musyawarah para nabi sebelum beliau ya, dan karena semangat ingin meringankan ya, maka alhamdulillah kita memiliki nabi yang memperjuangkan aspirasi kita, memperjuangkan maslahat kita. Sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ketika sudah tetap 5 rakaat ya, maka beliau konsisten dengan keputusan akhir dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan disinilah beliau sangat taat menjalankan itu semuanya. Dan kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa kepadanya. Jadi jangan sampai ada godaan-godaan yang sampai membuat kita berpikir, oh berarti ini tidak taat dong, ini tidak sabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tentang buraq ya, maka buraq pada malam Isra dan Mi'raj ya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menemani ya, dan menjadi kendaraan Rasulullah SAW ya. Dia malam itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal Rasulullah SAW ya. Ya, jadi buraq tidak hanya dijalankan atau dikendarai oleh Rasulullah SAW ya, beliau bahkan juga tidak punya kemampuan untuk bisa menghadirkan buraq ya, atau mengendarainya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perginya Rasulullah SAW dari Mekah ya ke Baitul Maqdis dengan buraq, kemudian dari Baitul Maqdis ke berbagai lapisan langit sampai langit yang ke-7. Nah, itu semuanya dengan izin dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak bisa beliau melakukan itu semuanya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Ajat tadi yang bertanya di Cianjur. Dan kita akan sapa penelpon berikutnya, ada Ibu Yanti kali ini di Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yanti, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, jika terjadi masturbasi karena rangsangan dari suami tapi tidak berhubungan intim Ustadz, apakah harus mandi wajib? Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masturbasinya sampai keluar ini Bu ya, sampai keluar putus. Putus Ustadz ya. Akibat rangsangan Baik. dari suami Ustadz. Ini Iya. bagaimana Ustadz? Iya. Apakah harus tetap mandi wajib Ustadz? Iya, jadi hubungan dengan pasangan yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah hubungan yang sampai level jima, ya, level senggama, dalam arti terjadi iltiqa'ul khitanain. Ya, jika kemaluan pria dengan kemaluan wanita sudah bertemu, ya, di mana penis ya masuk ke dalam vagina. Ya, a'azzakumullah, ya, ini adalah pembicaraan yang sifatnya belajar agama. Ini bukan sesuatu yang memalukan, ya. Maka kita katakan innallaha la yastahi minal haq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Maka tidak masalah kita membicarakan hal-hal seperti ini dalam rangka belajar. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW dan para ulama juga membahasnya. Jadi ketika sudah terjadi hubungan berupa jima atau senggama, di mana kedua kelamin sudah bertemu, maka ini tentunya membuat kedua pasangan harus mandi, ya, mandi wajib. Meskipun tidak keluar mani, ya. Kalau sudah terjadi senggama dan pertemuan antara dua kelamin, maka sudah wajib mandi meskipun tidak keluar mani, ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil." Nah, jika dua khitan atau dua kelamin sudah bertemu, maka sudah wajib mandi meskipun keduanya tidak mengeluarkan mani. Nah, jadi ini adalah jenis hubungan yang pertama. Nah, kemudian jenis hubungan yang kedua adalah hubungan yang tidak sampai jima. Jadi hanya muqaddimah jima, ya, hanya awalnya saja. Artinya muqaddimah itu ya foreplay-nya kalau istilah sekarang, ya. Jadi hanya menyentuh, ya, atau mencium, ya, atau memegang, ya. Yang tidak sampai derajat senggama, tidak sampai ada iltiqa'ul khitanain, yaitu masuknya penis ke dalam vagina, ya. Nah, kalau hanya memegang atau yang semacam yang tidak sampai jima, maka hukumnya adalah baru wajib untuk mandi kalau keluar mani, ya. Nah, jadi kalau suaminya keluar mani atau istrinya keluar mani dari hubungan yang tidak sampai derajat jima, ya, maka berarti sudah wajib mandi dia. Adapun kalau tidak sampai keluar mani, ya, maka berarti tidak wajib untuk mandi, ya. Jadi kalau suaminya yang tidak keluar mani, dia tidak wajib mandi. Kalau istrinya yang tidak keluar mani, maka berarti dia tidak wajib mandi. Yang wajib mandi hanya suaminya saja jika suaminya keluar mani, ya. Jadi seperti itu. Kalau jima, ya, singkatnya, kalau hubungan suami istri kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kalau terjadi jima atau pertemuan dua khitan atau dua kelamin, maka berarti sudah wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Adapun yang di bawah itu yang tidak sampai level jima, tidak sampai terjadi pertemuan antara dua khitan atau dua kelamin, maka hanya wajib mandi kalau keluar mani, ya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Baik, semoga bisa dipahami oleh Bu Yanti dan para pemirsa yang lain dengan baik. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita akan bergeser ke penelpon berikutnya. Ada Abu Farel dari Sulawesi Selatan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abu Farel, satu pertanyaan untuk Ustadz, ya. Nah,
Mohon pencerahannya Ustaz, kalau kita sementara melaksanakan safar, jadi berstatus musafir, mana yang lebih afdol pada saat sampai di tempat tujuan, apakah kita tetap ikut sholat berjamaah atau tetap melaksanakan sholat baik jamak kasar atau jamak takdim? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Barakallah, terima kasih. Mana lebih afdal Ustaz? Ya, baik. Kalau kita sudah sampai di tempat tempat tujuan safar kita, dan kita belum balik lagi ya ke negeri kita, ya, maka meskipun kita masih berlaku pada kita hukum safar, maka kalau ditanya mana yang terbaik, yang lebih baik adalah kita sholat pada waktunya dan secara penuh berjamaah dengan umat Islam di kota tersebut. Ya, kenapa? Karena di sana kita akan mendengarkan panggilan adzan. Ya. Panggilan adzan, dan kewajiban seorang muslim adalah memenuhi panggilan adzan. Kemudian sholat berjamaah bersama umat Islam. Ya. Ini yang seharusnya kita lakukan. Maka ini yang lebih afdal. Ya. Tapi kalau ketika di kota tersebut misalnya, ya, barangkali kita tidak mendapati sholat jamaah. Ya, sholat jamaah sudah selesai. Nggak ada lagi jamaah, ya, sudah lewat 1 jam yang lalu misalnya. Maka di situ yang terbaik bagi kita adalah qashar. Ya, qashar, kalau bisa berjamaah dengan teman-teman sesama musafirin, atau kalau tidak ada rombongan bersama kita, maka kita sholat sendiri 4 apa 2? 2. Ya, di sini qashar lebih baik. Ya. Jadi kalau kita bisa berjamaah bersama umat Islam di kota itu, yang terbaik adalah sholat jamaah bersama mereka, sehingga bentuknya adalah sholat penuh tanpa diqashar dan juga tidak dijama'. Tapi kalau kita tidak mendapati jamaah, maka yang terbaik adalah kita melaksanakan sholat qashar. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah disebutkan menyempurnakan sholat beliau ketika beliau sedang safar. Dalam semua safar, Nabi Muhammad SAW selalu qashar. Maka qashar lebih baik daripada menyempurnakan sholat bagi musafir. Ya. Jadi harus dibedakan seperti itu. Nah, kalau misalnya ketika berada di kota itu kita capek, misalnya sudah sampai tapi masih capek, maka boleh ya kita mengqashar sholat karena lelah, ya, dan kita sudah masih dalam kondisi musafir, atau boleh juga untuk menjamak sholat, ya, karena masih capek tadi itu. Mungkin sholatnya mau ditakhir nanti, ya. Atau kita sholat dulu baru kemudian nanti istirahat, sehingga kita bisa istirahat lebih lama pada hari itu, ya. Jadi ini perlu kita rinci, ya, jadi hukumnya tidak sama, tapi kita harus melihat kondisi-kondisi yang kita hadapi di sana, ya. Jadi intinya yang terbaik adalah sholat bersama umat Islam di masjid-masjid mereka, namun ada rukhsah, ya, karena kita masih musafir, tetap ada rukhsah untuk mengqashar atau menjama'. Seperti itu. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Abu Farel di Sulawesi Selatan. Dan sore hari ini masih ada waktu dan kesempatan pemirsa serta pendengar, kita akan sapa kembali berikutnya dari Pak Burhanuddin dari Lampung, ya. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, ini namanya mirip Ustadz Anas Burhanuddin. Iya Pak. Baik, Makanya favorit Ustaz ini, Pak. Masya Allah. Pak Burhan saya panggil, ya. Silakan pertanyaannya Pak Burhan. Saya mau nanya ini, Pak. Kata Ustaz, nasib kita, apakah kita ini bahagia atau celaka, itu sudah ditentukan ketika kita masih dalam rahim ibu. Pertanyaannya, apa itu enggak bertentangan dengan Pak? Dengan ayat-ayat lain. Yeah. Katanya di dalam ayat itu, siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Ada ayat gitu. Yeah. Ada juga kan ayatnya yang jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Oke, baik. Ya, Pak. Ya, yang ketiga itu pertanyaan kedua, apa kalau itu mohon benar? Maaf Pak Burhan, kita batasi 1 pertanyaan Pak, ya. Oke Pak. Iya, insya Allah sambung kembali di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Ustaz? Sudah ditetapkan dari Betul, ya, hidup, mati, sebagaimana rezeki, jodoh. disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan kritis ya seperti yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin di Lampung itu kadang-kadang muncul di benak kita saat kita berbicara tentang takdir. Jadi ada hal yang kok begini ya, kok begitu ya, apa enggak bertentangan, apa tidak kontradiktif, apakah kadang-kadang sampai mencapai apakah Allah adil dengan ini semuanya ya. Jadi kadang-kadang muncul pertanyaan seperti itu Pak karena jiwa kritis kita sebagai manusia. Tapi saya ingin sampaikan kaidah penting dalam masalah takdir dan qadar, qadha dan qadar ini, yaitu bahwasanya bab qadha dan qadar ini dibangun di atas prinsip yang namanya taslim. Ya. Taslim itu adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita harus kalahkan semua sikap kritis tadi itu, ya, dengan prinsip ini. Jadi saat kita belajar tentang takdir, ya, hendaknya kita bangun dalam diri kita fondasi untuk menerima apa nanti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih, kita harus terima dulu. Kita harus terima dulu. Meskipun kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang menggelitik di benak kita. Kita mengira ini kurang logis. Kita mengira mungkin sebagian kontradiktif atau tidak adil. Ya. Tapi ini adalah pemahaman yang salah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah zalim. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mendolimi hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ini semuanya yang terkait dengan takdir ini berdasarkan ilmunya yang sempurna. Ya. Jadi saking sempurnanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah sudah tahu ya sebelum menciptakan para makhluk, ya, ketika mereka masih berada di tulang sulbi mereka, ya, ketika mereka masih berada di punggung, ya, Nabi Adam, ya, ketika mereka masih di rahim, ya, semuanya sudah Allah catatkan, ya, semuanya sudah Allah tulis. Bahwasanya ketika mereka berada pada tahapan ya di rahim ibu mereka, maka sudah dicatatkan 4 perkara. Ya. Termasuk diantaranya adalah apakah dia akan sengsara atau bahagia. Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud yang masyhur tentang takdir, ya, tentang bahwasanya semuanya sudah Allah tulis. Rezekinya, umurnya, ya, ya, syaqiyun au sa'id, ya, bahagia atau sengsara, itu sudah Allah catatkan semuanya. Ya, maka ketika kita mendapati hadis yang sahih, maka kita harus mengimani ini semuanya. Oh, berarti memang semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk takdir apakah si fulan yang akan lahir bulan depan ini nanti akan menjadi orang yang syaqi, masuk neraka, atau sa'id, bahagia, yaitu masuk ke dalam surga. Nah, kemudian setelah kita menerima, oh ini kabar yang harus kita imani. Nah, baru kemudian bertanya apakah memang benar bahwasanya itu kontradiktif. Tapi kita harus menerima dulu itu, Pak. Terima dulu, ya. Yang jelas sudah ada dasarnya. Para ulama sudah menjelaskannya. Seperti yang kita dengar dari tadi Pak Burhan bilang Ustadz mengatakan begini, ya. Kita dengar dari Ustadz, insya Allah Ustadz yang menjadi referensi Bapak adalah Ustadz yang terpercaya. Apa yang beliau sampaikan memang benar sesuai dengan hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu kalau muncul tadi yang pertanyaan-pertanyaan kritis, ini apa tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beramal, yang memerintahkan kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka? Jawabannya tidak kontradiktif, Pak. Jadi kita diperintahkan untuk beramal. Kita diperintahkan untuk berdakwah, mendakwahi anak-anak kita, keluarga kita, melindungi mereka dari api neraka. Nah, kita, ayat-ayat ini tidak bertentangan dengan hadis tentang takdir tadi itu. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu takdir kita apa. Jangan kita berpikir, oh saya sudah tahu takdir saya A misalnya.
maka ya sudah, saya tidak perlu beramal. Saya ikut takdir saya itu saja. Ya. Kan kita nggak tahu takdir kita bahagia atau sengsara, kita nggak tahu itu. Allah tidak pernah buka itu. Nah, karena kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu ilmunya terbatas. Kalau Allah ilmunya sangat sempurna. Segala sesuatu Allah tahu. Bahkan tentang apakah si fulan akan bahagia atau sengsara, itu Allah sudah tahu, maka Allah sudah catatkan. Si fulan akan masuk surga, si fulan akan masuk ke dalam neraka. Nah, karena kita nggak tahu, maka kita harus beramal. Nah, kita berharap takdir kita adalah takdir yang baik, maka kita harus terus beramal, ya, salat, zakat, puasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahi keluarga kita. Nah, jadi takdirnya kita imani, perintah-perintah kita jalankan, larangan-larangan kita hindari. Itu cara kita beragama, ya. Nah, jadi kita harus terima ini semuanya, ya, taslim tadi, ya. Kemudian boleh diskusi dan ternyata tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat dan hadis ini. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin itu mirip dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kalau semuanya sudah ditentukan, surga dan neraka sudah ditentukan, kursi kita di surga atau di neraka sudah ditentukan, kalau begitu untuk apa kita beramal? Nah, pertanyaan ini kan mirip dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Burhan tadi, ya. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah, karena masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk takdirnya. Ya, yang takdirnya surga, Allah akan mudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan surga. Yang takdirnya neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan neraka. Nah, kita taunya beramal. Kita nggak tahu takdir kita, maka terus beramal, ya, terus berdakwah, terus didik anak-anak dan keluarga kita, dan kita doakan semoga takdir kita dan mereka semua adalah takdir yang baik. Nah, kita tidak tahu takdir, tapi kita tahu perintah dan larangan, maka itu yang kita lakukan. Ya, baik, jadi tidak ada kontradiksi antara hadis yang disebutkan dengan ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain, alhamdulillah, karena ini semuanya berasal dari sumber yang sama, ya. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, semoga bermanfaat untuk Pak Burhanuddin tadi, ya, bertanya di Lampung. Apakah ada penelpon berikutnya? Oke, satu penelpon lagi Ustaz, ya, dari hamba Allah di Bekasi. Fatwa TV, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu, wabarakatuh. satu Iya, pertanyaan. saya mau tanya Ustadz, kalau sudah talak talak yang ketiga kalinya dalam kondisi haid, itu apa hukumnya ya Ustadz? Apa itu udah jatuh talak atau belum? Dan sebelum haid juga sudah berhubungan badan, lalu ditalak dalam keadaan masih haid. Ya, udah itu aja Ustadz pertanyaannya. Ya, baik. Jadi talak dalam kondisi haid adalah talak yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi talak atau cerai itu hendaknya dijatuhkan dalam kondisi istri suci, kemudian suami belum menggauli istri tersebut selama masa suci itu. Ya, jadi ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mentalak istri dalam keadaan haid, dalam keadaan suci, dan dia belum menggauli istri tersebut selama masa suci tersebut. Ya, jadi inilah yang hendaknya dilakukan oleh seorang suami. Ya. Artinya kalau dia mentalak dalam keadaan haid, maka itu salah. Kalau dia mentalak dalam keadaan suci, tapi dia sudah menggauli istrinya selama masa suci itu berarti juga salah. Artinya apa? Artinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah pembahasan dari sudut hukum taklifi. Kalau kita berbicara tentang hukum taklifi, boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Itu adalah sebuah kesalahan.
Tapi untuk membahas masalah ini kita juga harus melihat dari sisi hukum wad'i. Ya, hukum wad'i adalah apakah talaknya jatuh atau tidak. Jadi kalau pembahasan pertama tadi dari sisi boleh atau tidak, jawabannya apa? Jawabannya tidak boleh mentalak dalam kondisi haid. Dan itu salah, dosa, suami berdosa. Nah sekarang sisi yang kedua yang harus kita lihat adalah apakah talaknya jatuh. Nah jawabannya adalah talak ini jatuh dan dihitung. Nah, jadi itu dihitung sebagai talak ketiga kalau sebelumnya sudah terjadi 2 talak. Nah, jadi talak tersebut adalah sebuah kesalahan, tapi tetap dihitung sebagai penghitung kuota talak. Nah, karena sudah terjadi 2 talak sebelumnya, maka jika itu adalah talak yang ketiga, maka talak ini menjadi talak yang terakhir, ya, yang dimiliki oleh seorang suami dalam hubungannya dengan istrinya tersebut. Ya, maka berarti setelah itu istri ini akan menjadi seorang wanita yang ditalak secara bain, ya, secara bain artinya untuk selamanya, ya. Dan tidak akan halal untuk suami ini kecuali setelah setelah si istri menikah dengan pria lain, kemudian pria ini menceraikannya, baru kemudian dia baru bisa lagi dinikahi oleh suaminya yang pertama jika masih ingin untuk kembali kepada istrinya ini, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang punya konsekuensi yang berat, ya. Dan talak itu nggak boleh main-main, ya. Jadi para suami kalau mau mentalak juga harus belajar dulu. Talak pun ada ilmunya, ya. Nah, jadi tadi kita sudah sampaikan bahwasanya talak pada masa haid itu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ya, seorang suami berdosa ketika melakukan itu, tapi dari sisi hukum wad'i maka talak tersebut tetap dihitung jatuh, ya, dihitung talak tersebut jatuh dan dihitung sebagai bagian dari kuota yang dimiliki oleh seorang suami. Ya, maka hati-hati, jangan bermudah-mudah, dan ini memiliki konsekuensi yang besar, ya. Nggak boleh kita bercanda dengan kata talak, juga tidak boleh mengucapkannya tanpa dasar ilmu. Maka terus belajar, ya, kita harus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam permasalahan-permasalahan seperti ini kita tidak jatuh dalam kesalahan dan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Jadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Dan kita juga sampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemirsa, penyimak, termasuk juga pendengar yang menyaksikan program live interaktif Fikih Ibadah sore hari ini bersama dengan Ustaz Dr. Arnas Burhanuddin MA di kesempatan sore hari ini. Dan jangan lewatkan pemirsa program-program live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Malam nanti juga insya Allah akan hadir program live interaktif Jalan Lurus. Insya Allah akan bersama dengan Ustadz Dr. Abdullah Roy MA pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah nanti Anda bisa bergabung di studio Jakarta, ya. Kemudian informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com atau di fatwatv.id, serta jangan lupa follow akun-akun sosial media kami baik di YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter atau X. Kemudian kita juga mengundang Anda untuk bisa bersama-sama ta'awun menyukseskan program-program dakwah di Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Atas bantuan dan juga donasi diberikan, kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan, dan sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah mereka? Ini mau nada. Terima kasih Bapak.